Pergantian tahun tentunya disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat dunia. Begitupun malam pergantian tahun 2019 ke 2020 lalu. Berbagai harapan dan rencana ke depan telah dirancang, tentunya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Namun sayang, malam pergantian tahun tidak berjalan seperti yang diharapkan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Hujan yang mengguyur deras sepanjang malam membuat ibu kota dan wilayah-wilayah pendukungnya kembali terendam. Banjir mulai memasuki rumah warga pada tengah malam. Data portal statistik DKI Jakarta menyebutkan banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2020 malam di Jakarta menggenangi 157 kelurahan dengan ketinggian air maksimal mencapai 1,5 meter. Kurang lebih sebanyak 19 orang meninggal dan lebih dari 31.000 lainnya harus tinggal di pengungsian. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya pada 31 Desember 2019 lalu disebabkan oleh tingginya curah hujan dan merata dari hulu hingga hilir. Kondisi hujan pada saat itu digolongkan sebagai hujan berintensitas lebat. Jakarta pernah direndam banjir besar pada tahun 2002, 2007, 2013, dan 2014. Jika dikaji, penyebab banjir Jakarta bukanlah faktor tunggal. Semuanya disebabkan hal-hal kompleks dari hulu hingga hilir. Mulai dari minimnya daerah resapan di hulu, drainase yang buruk, kurangnya ruang terbuka hijau di hilir, serta minimnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah pun terus berupaya untuk bisa mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Salah satunya adalah dengan cara normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 km. Namun di samping itu, pemerintah punya gagasan besar, yakni menanggulangi banjir di Jakarta dengan mengatasi persoalan dari hulunya, yaitu pembangunan bendungan kering atau dry dam.
Ya, dry dump atau bendungan kering. Mungkin nama ini cukup asing di telinga kita. Dam atau bendungan selayaknya berfungsi untuk menahan dan menampung air. Namun dry dam atau bendungan kering berbeda. Makhluk apakah bendungan kering itu sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution, nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan,
Laboratorium Perkerasan Jalan, dan Laboratorium Geoteknik Jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja ini di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Dua, sudah dimulai. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melihat proyek pembangunan dry dam atau bendungan kering yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden menaruh harapan besar supaya proyek dry dam ini bisa berjalan lancar dan rampung sesuai waktu yang telah ditentukan. Presiden menyampaikan bahwa dry dam adalah salah satu mega proyek untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Dengan adanya dua waduk ini akan ada pengurangan jumlah air yang masuk ke Jakarta kurang lebih 30%. Artinya mengurangi banjir di Jakarta 30%. Inilah dry dam atau bendungan kering pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Dry dam adalah proyek pembangunan infrastruktur di bawah Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bendungan ini berlokasi di dua kecamatan, yakni Cisarua dan Megamendung. Ada 4 desa yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan bendungan kering, yakni Desa Cipayung, Desa Gadok, Desa Sukakarya, dan Desa Kopo. Proyek strategis nasional ini dinamakan Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi. Pembangunan proyek bendungan kering sudah diputuskan pada 2016 lalu. Namun, proses pengerjaannya baru dimulai pada 2018. Urusan pembebasan lahan yang menjadi salah satu kendalanya. Tak seperti bendungan pada umumnya, Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi ini tidak diperuntukkan sebagai air baku atau irigasi.
Dry Dam Ciawi dan Sukamahi memiliki satu tujuan, yakni sebagai bendungan pengendali banjir di Jakarta. Skenario besar yang dirancang adalah jika musim kering, maka bendungan ini akan tetap kering. Namun, saat musim penghujan tiba, bendungan ini akan menampung aliran air dan memperlambat aliran air hujan ke Jakarta. Secara geografis, Bendungan Ciawi dan Sukamahi ini dapat menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa. Lantas, bagaimana sesungguhnya Dry Dam ini bekerja untuk mengurangi banjir Jakarta? Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah. Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga
episode Membendung untuk Kemakmuran. Hanya di PUPR TV. Dry dam atau bendungan kering Ciawi dan Sukamahi memiliki fungsi untuk menahan laju air dari hulu menuju hilir, yakni kawasan Jakarta dan sekitarnya. Air hujan yang berasal dari hulu terlebih dahulu ditampung di kedua bendungan. Tujuannya adalah untuk memperlambat laju air ke arah hilir. Air akan dialirkan dari elevasi rendah melalui terowongan menuju Bendung Katulampa. Skenario ini memungkinkan kapasitas air yang mengalir akan menyesuaikan dengan kapasitas terowongan. Dengan begitu, hujan dari hulu tidak mengalir sekaligus ke Jakarta. Air hujan akan mengalir secara bertahap. Kementerian PUPR bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan segenap elemen masyarakat bersinergi untuk dapat menyelesaikan mega proyek ini. Hingga Februari 2020, pembangunan bendungan kering Ciawi diperkirakan telah mencapai 45%. Sementara bendungan kering Sukamahi kurang lebih telah mencapai 3%. Dan kini, pembangunan telah sampai ke tahap pembangunan utama, yakni badan bendungan atau river closure, atau pengelakan aliran Sungai Ciliwung. Dry dam Ciawi terletak di hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bendungan ini memiliki volume total 6,45 juta meter kubik atau bisa menampung 365 meter kubik air per detik. Dengan kapasitas tersebut diperkirakan bendungan kering Ciawi dapat mereduksi banjir di bagian hulu sebesar 30%. Juga dapat mengendalikan sekitar 12% debit air di pintu air Manggarai, Jakarta. Untuk merealisasikan bendungan kering Ciawi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng PT Brantas Abipraya dan PT Sakna.
Diperkirakan pembangunan bendungan kering Ciawi ini akan membutuhkan anggaran sebesar 798,7 miliar rupiah. Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta meter kubik atau 56 meter kubik air per detik. Pembangunan Bendungan Sukamahi diperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar 436 miliar rupiah. Kedua bendungan kering ini ditargetkan rampung pada akhir 2020. Mega proyek bendungan kering Ciawi Sukamahi ini merupakan salah satu bukti nyata upaya pemerintah untuk menjaga kawasan strategis nasional dari persoalan banjir. Namun demikian, bendungan kering Ciawi dan Sukamahi ini tidak bisa menjadi solusi tunggal. Pemerintah juga mengambil sejumlah tindakan lainnya. Selain kita tahu bahwa masih dalam penyelesaian, sodetan juga terowongan yang kita buat antara Ciliwung dan ke BKT, yaitu kalau itu bisa sambung itu juga mengurangi banyak, dan tentu saja pelebaran Ciliwung juga masih sangat diperlukan, dan yang dilakukan Pak Gubernur, pembuatan sumur resapan, drainase, saya kira itu memang wajib harus terus dikerjakan dan diselesaikan. Normalisasi Ciliwung ya memang harus dinormalkan karena lebarnya sangat kurang, ya kan? Sekarang kan hanya berapa sih, 12 meter, 15 meter, ada yang 10 meter, pada normalnya harusnya 60 meter. Atau paling tidak 40 meter. Tentunya upaya ini tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Diharapkan akan ada kesadaran dan upaya bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan merawat hasil pembangunan untuk generasi kita selanjutnya.